wabarakatuh. Selamat sore. Pada saat ini kami akan memberikan keterangan terkait adanya pengungkapan terkait kejadian tadi subuh sekitar jam 3 di flyover Kopo di masuk kecamatan. Aksi begal bersenjata tajam terjadi di flyover Kopo, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Selasa, 14 Juli 2026, dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dalam peristiwa itu, seorang korban berinisial D mengalami luka berat serta kehilangan sepeda motor dan ponselnya. Peristiwa bermula saat korban yang hendak berangkat kerja melintas di lokasi kejadian. Tiba-tiba, korban dipepet oleh dua pelaku yang mengendarai sepeda motor. Setelah korban berhenti, para pelaku langsung menganiaya korban. Korban dibacok hingga mengalami luka pada tangan kanan, serta mendapat pukulan dan tendangan dari para pelaku. Usai melancarkan aksinya, para pelaku merampas barang milik korban lalu meninggalkan korban di lokasi kejadian. Korban kemudian dilaporkan mengalami luka berat akibat serangan tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton, mengatakan korban berinisial D mengalami luka berat dan kehilangan sepeda motor serta ponselnya. Ia menyampaikan hal itu di Polrestabes Bandung, Selasa, 14 Juli 2026. Pelaku sudah diamankan dan sedang dalam proses pemeriksaan untuk proses lebih lanjut. Nah, atas hal tersebut, para pelaku kami terapkan pasal 479 KUHP ya, tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara. Dan ada informasi kalau misalkan salah satu dari tersangka itu masih di bawah umur, kan? Ya, memang dari dua orang pelaku, satu orang masih di bawah umur, masih berumur 16 tahun. Ya. Dan izin kalau misalkan yang melakukan aksi kekerasan atau melukai korban tuh inisial pelakunya inisial apa dan? Kalau nggak salah FR tadi, RM nggak salah. Ya, nanti saya ingin lagi. Pelaku masih diperiksa atau bukan? Nah, untuk pelaku sedang didalami, ya apakah yang bersangkutan ada kaitan dengan beberapa TKP lainnya atau memang hanya di TKP satu ini saja. Dan apakah akan ada koordinasi dengan pihak Pemkot atau Pemprov yang mana di flyover Kopo itu minim penerangan dan? Ya, nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait setidaknya di TKP jika memang dirasa rawan untuk melakukan tindakan-tindakan atau mungkin akan dilaksanakan pemasangan lampu ya atau CCTV sehingga setidaknya tempat tersebut menjadi aman ya, ketika masyarakat akan melewati jalan tersebut. Pelaku diamankan di Kota Bandung. Ya. Dan soal maraknya kriminalitas sekarang malam hari itu sebetulnya. Ya. Dari Apa kepolisian mulai maraknya kembali angka kriminalitas. Ya, jadi terkait kejadian kriminalitas, kami dari kepolisian, khususnya dari Polrestabes Bandung ya, sudah melakukan langkah-langkah tindakan kepolisian, ya baik preemptif maupun preventif. Ya. Kami tiap malam ya anggota melaksanakan patroli, ya, melaksanakan KRYD, ya dilaksanakan secara menyeluruh, ya baik oleh polsek-polsek sesuai dengan wilayah hukum maupun Polres dan melibatkan semua fungsi tadi saya sampaikan. Ya dari tim Prabu juga dari Polrestabes Bandung setiap malam melaksanakan patroli untuk mengantisipasi kejahatan jalanan ya C3 maupun premanisme dan geng motor. Ya sehingga tadi saya sampaikan kami membutuhkan informasi dari masyarakat. Ya silakan jika memang menemukan mengetahui adanya gangguan Kamtibmas untuk melaporkan atau menelpon ke 110 gratis. Ya sehingga kami dari kepolisian bisa langsung cepat merespon adanya laporan tersebut ya, dan semoga ya bisa langsung seperti tadi ya kejadian ketika ada masyarakat melaporkan ke kami langsung ke TKP dan langsung melakukan penyelidikan ya, dan alhamdulillah kurang dari 3 jam pelaku sudah diamankan ya berkat informasi dari masyarakat. Demikian. Dan izin dan untuk kali Wabarakatuh. Selamat sore. Pada saat ini kami akan memberikan keterangan terkait adanya pengungkapan terkait kejadian tadi subuh ya, sekitar jam 3 di flyover Kopo di masuk Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Jadi pada saat lebih kurang jam 3 subuh tadi, 3 dini hari tadi, telah diterima laporan kepada kami kepolisian melalui 110 tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban luka berat dan mengalami kehilangan kendalinya berupa kendaraan sepeda motor, kemudian kehilangan handphone, kemudian inisial korban atas nama B. Pada saat itu korban saat akan berangkat kerja,
berangkat kerja, kemudian ketika korban melewati TKP, korban dipepet oleh pelaku, ya, oleh pelaku yang menggunakan juga sepeda motor. Kemudian setelah korban berhenti, pelaku 2 orang langsung melakukan kekerasan ya, kepada korban dengan menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan korban luka. Ya, luka di tangan sebelah kanan, luka bacok, kemudian juga ada luka pukulan dan tendangan dari pelaku lainnya. Dan kemudian setelah barang korban diambil oleh pelaku, korban ditinggalkan di TKP. Ya. Tidak lama kemudian kami mendapat informasi ya, dari masyarakat melalui Sisa 10 dan kemudian dari tiket dari SPKT, dari tim URC dan gabungan semua tiket fungsi langsung ke TKP ya, dan melakukan penyelidikan, dan langsung kami alhamdulillah kurang dari 3 jam berkat anggota di lapangan dan informasi masyarakat langsung melakukan pengejaran. Alhamdulillah tadi pagi kurang dari 3 jam pelaku 2 orang sudah kami amankan. Yang pertama inisial RP dan RF ya, yang telah diamankan 2 orang. Kemudian kami juga berhasil mengamankan barang bukti berupa motor korban maupun handphone korban sudah ditemukan, dan begitu pun dengan barang bukti yang digunakan oleh pelaku.